Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini, tanggal 9 November 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 29 November 2024. Oke, dia merasa bahwa kamu saat ini justru malah lebih fokus atau lebih menghargai dirimu sendiri. Sekarang tuh kayak nyaman dengan diri sendiri, berfokus pada diri sendiri. Mungkin dulu kamu itu orangnya fokusnya itu selalu ke dia terus ya. Sekarang tuh lebih memperdulikan diri sendiri, menghargai diri sendiri, menyembuhkan luka batin ya. Karena kalau aku lihat di sini mungkin kamu sempat dikecewakan oleh dia, atau memang ada luka batin dari masa lalumu seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia ngerasa sekarang kamu tuh lebih memprioritaskan dirimu sendiri, mencintai dirimu sendiri, melihat nilai dirimu, terus itu fokus bekerja ya, sibuk kerja lah pokoknya. Dia ngerasa kamu tuh kayak sibuk banget dengan pekerjaanmu, dengan karirmu, terus itu juga menghargai dirimu sendiri sekarang tuh ya. Mungkin dulu kamu itu orang yang gak suka belanja untuk dirimu ya. Mungkin dulu kamu selalu fokusinnya ke dia, apa yang dia mau kamu belanjakan gitu ya. Nah sekarang kamu lebih memprioritaskan dan menghargai dirimu sendiri. Sekarang kamu mungkin ya senang belanja untuk dirimu sendiri, terus mempercantik, memperganteng diri gitu ya. Terus itu liburan, ya hanya untuk dirimu, untuk kebahagiaan dirimu, untuk mempertahankan kewarasan dirimu. Nah kayak gitu ya. Aku lihat di sini benar-benar kamu kayak fokusnya ke diri sendiri aja, membahagiakan diri sendiri. Kemudian ada butterfly, berarti dia merasa bahwa saat ini kamu itu kayak mengalami suatu pertumbuhan atau perkembangan dalam hidup ya. Jadi mungkin dulu nih kamu tuh orang yang mungkin stuck ya, atau tidak mau melakukan kemajuan dalam hidup. Misalkan fokus kamu selama ini hanya ke dia terus ya, sehingga dari karir, pertemanan, interaksi dengan keluarga mungkin stuck gitu, nggak berjalan baik gitu ya. Nah sekarang kamu lebih fokus ya, sekarang kamu meningkatkan karirmu ya, mempersukses dirimu ya, terus itu mengupgrade dirimu. Nah, seperti itu aku lihat di sini. Dia merasa kamu tuh sekarang justru malah jauh berkembang dan bertumbuh, melangkah maju, melanjutkan hidup ya, memperjuangkan masa depan ya. Benar-benar sekarang itu tumbuh ke tahap berikutnya dalam hidupmu gitu ya. Kamu nggak stuck lagi, nggak hanya berfokus pada masa lalu, nggak lagi galau-galauan tentang apa yang sudah terjadi ya. Dan ya dia lihat kamu seperti sudah melepaskan masa lalu, kamu sudah termasuk dia gitu, dia yang menjadi masa lalumu ini sudah kamu lepaskan. Dia ngerasa gitu, kamu kayak udah melepaskan dia juga gitu, dan juga sudah menyembuhkan luka batin kamu. Dia rasa kayaknya udah move on ya, kamu sudah baik-baik saja. Mungkin dulu kamu sampai depresi ya, pokoknya terluka banget, sakit banget gitu ya, karena luka batin itu. Mungkin kamu pernah dikecewakan, pernah dikhianati, pernah diselingkuhi, pokoknya sakit lah ya. Tapi sekarang aku lihat dia ngerasa kamu tuh sekarang sudah bahagia, sudah baik-baik saja, have fun, bahkan sudah melanjutkan hidup gitu.
Terus juga aku melihat di sini apa ya? Kayak ini bisa jadi energi kamu. Ya, sekarang dia ngerasa kamu itu kayak takut untuk melakukan suatu hubungan yang lebih intim dengan seseorang atau dengan dia gitu ya. Dia merasa kayak kamu tuh kayak sekarang tuh udah takut gitu untuk berinteraksi atau kenal dia lagi atau berhubungan lagi dengan dia atau lebih intim lagi dengan dia. Justru malah sekarang kamu tuh lari, kamu kayak kabur gitu dari dia gitu loh. Ya, kamu kabur dari dia, kamu takut kalau misalkan dia ada hubungannya lagi dengan kamu, kamu melarikan diri sekarang. Ya, benar-benar dia ngerasa kamu tuh seperti melepaskan dia. Ya, mungkin dulu kamu tuh kayak mau perlakuannya kayak apa juga dia terhadap kamu itu selalu bertahan gitu ya, kamu selalu mempertahankan dia harus ada di sisimu. Tapi sekarang itu kayak justru kamu malah takut kalau misalkan dia datang minta komitmen, minta berhubungan kembali gitu ya. Pokoknya lebih intim lah gitu ya. Itu kamu takut banget. Sehingga sekarang dia ngerasa kayak kamu tuh lari gitu loh, kabur dari dia gitu. Ya, secara emosional kamu tuh bergejolak kalau udah ngomongin tentang dia. Kayak mungkin ada emosi yang meluap-luap atau bisa jadi kayak ilfeel ya, kayak ih gitu loh, apa sih yang nggak, pokoknya udah ih gitu lah, paham ya maksudnya ih gitu loh, kayak bisa dibilang kayak jijik nggak sih? Ya pokoknya intinya kayak aduh nggak deh, nggak usah, makasih kalau mau balikan lagi sama dia tuh makasih, nggak usah gitu loh ya, kayak ya udah stop gitu, udah mending kabur aja. Nah terus itu aku lihat ada mirroring. Ternyata kamu dengan dia ini cerminan ya. Jadi kamu dengan dia saling mencerminkan. Cerminan ini banyak hal, bisa cerminan diri ya. Mungkin kamu dulu kamu itu punya sifat A. Ternyata dia juga punya sifat A. Jadi kamu itu kayak melihat dirimu itu ada di dia, dia melihat lihat diri dia ada di kamu. Jadi kalian itu saling mencerminkan. Saling merefleksikan diri gitu ya. Tapi memang kalau misalkan kamu bertemu dengan seseorang yang cerminan diri, biasanya itu jadi bisa introspeksi diri gitu loh. Oh dulu aku sifatnya kayak gitu ya, kekanak-kanakan, ternyata tidak disukai orang. Oh jadi gitu. Akhirnya introspeksi diri. Oh seharusnya aku tidak seperti itu lagi. Aku harus berubah. Nah kayak gitu ya. Atau pernah melukai seseorang. Oh ternyata dilukai dengan cara seperti itu sakit ya. Oke, kalau gitu aku ingin minta maaf lah sama orang yang kemarin aku sakiti. Nah, itu mungkin dia pernah melakukan hal yang sama seperti apa yang dulu kamu lakukan, sama. Mungkin kamu juga pernah melakukan hal yang sama seperti apa yang dia lakukan, sehingga kamu dengan dia itu cerminan. Jadi ketika melihat satu sama lain, baik itu dalam sifat, tingkah laku ya, itu kayak akhirnya kayak ke trigger gitu ya, sehingga introspeksi diri. Tapi juga walaupun di sini kalian tuh cerminan diri dan bisa introspeksi diri, biasanya hubungan yang memberikan luka batin gitu. Karena mungkin gini, dulu mungkin kamu pernah menolak seseorang dengan cara yang mungkin kasar atau tidak sopan. Kamu ternyata ditolak sama dia dengan cara yang kasar dan tidak sopan. Sehingga ya udah, dia cerminan dari kamu, tapi karena dia melakukan hal yang sama terhadap kamu, dengan sikap kamu yang sama seperti orang masa lalu kamu yang dulu-dulu tuh, akhirnya ya kamu terluka juga. Oh ternyata dulu aku pernah nyakitin si A, terus ternyata sekarang aku disakitin sama si dia gitu. Akhirnya oke. Gitu ya. Jadi bisa menjadi introspeksi diri sekaligus memberikan luka batin. Ya, seperti itulah. Intinya kamu dengan dia itu cerminan. Terus itu juga key on the ring. Oke, key on the ring berarti banyak pilihan. Siapa nih? Kamu kah yang banyak pilihan atau dia yang banyak pilihan? Hubungan yang mungkin nggak cuma hanya untuk satu orang ya. Jadi mungkin hatinya bisa terbagi-bagi atau waktunya bisa terbagi-bagi untuk banyak orang gitu. Jadi kemungkinan mungkin selama ini dia itu banyak pilihan. Ada si A, si B, si C, ada kamu juga. Bahkan mungkin bisa menjalin hubungan dalam satu waktu gitu. Terus juga mungkin sebagian atau ya sebagian besar yang memiliki banyak pilihan ini pernah melakukan one night stand atau setiap
setiap dia menjalin hubungan dengan seseorang, mau si A, si B, si C, ataupun kamu, dia pernah mungkin melakukan one night stand ya, pada setiap pasangannya gitu, pada pilihan-pilihannya kayak gitu ya. Jadi mungkin hanya untuk dimanfaatkan untuk melampiaskan birahi ya, semacam itu, atau ya mungkin pernah sesekali atau gitu ya, atau sama kamu bisa jadi ya. Silakan disituasikan saja. Terus juga ternyata orang ini tuh orang yang sebenarnya masih belum siap untuk memiliki hubungan yang konvensional atau hubungan yang dalam komitmen, pernikahan, nah kayak gitu belum. Jadi makanya dia banyak pilihan, masih pengen bebas lah, pengen kilar-kilir ya, menjalani hubungan tuh pengen mencoba menjalani hubungan dengan si A, si B, si C, kayak gitu. Nggak mau terikat oleh suatu ikatan hubungan, kayak gitu. Jadi kayak ya dijalanin aja, sama A asik ya hayu, sama si B asik ya hayu, kayak gitu loh. Ya, tapi apakah ada suatu ikatan? Tidak juga gitu. Karena di sini aku lihat dia ini orang yang belum siap untuk, atau orang yang tidak mau untuk menjalani hubungan yang konvensional gitu ya, kayak pernikahan kayak gitulah ya, yang mengikat. Oke, kemudian aku melihat di sini dia merasa kamu itu sekarang kayak lebih bahagia, lebih gembira, lebih bersenang-senang, menikmati hidup ya, kayak ya have fun gitu ya. Dan aku lihat juga saat ini ya dia mencoba untuk have fun juga ya, menikmati. Intinya kamu dengan dia saat ini sedang ya menikmati momen atau menikmati kehidupan masing-masing ya. Coba untuk bahagia satu sama lain. Seperti itu. Dan aku melihat memang sejujurnya nih orang tuh ketika bersama kamu dia ngerasa seneng banget. Dia ngerasa bahagia. Bahkan aku lihat kayaknya dia ini kayak punya rencana atau punya keinginan untuk ngajak kamu berlibur bersama, atau kalau berbulan madu itu haruskah untuk orang yang menikah? Ya bisa jadi dia mungkin mau ngajak kamu berbulan madu kemana kayak gitu. Tapi yang pasti di sini dia tuh pengen ketika dia sama kamu dia ngerasa bahagia gitu. Dia pengen ketika bersama kamu tuh ngerasa bahagia. Ya itu tadi, mungkin dia pengen ngajak kamu liburan atau pergi ke suatu tempat bersama dengan kamu untuk menikmati momen bahagia bersama-sama dengan kamu gitu. Tuh kan ada meeting di sini, berarti memang si orang ini itu kayak pengen bertemu lagi dengan kamu, atau bisa jadi mungkin orang ini sudah bertemu dengan kamu sekarang, atau ya balikan gitu ya, atau ya datang reuni lagi gitu ke kamu ya, atau bisa jadi ini memang masih dalam perencanaan dia mau datang lagi ke kamu, seperti itu ya. Silakan situasikan saja karena ini kan pembacanya general, jadi energinya banyak orang, energi untuk banyak orang, sehingga setiap energi orang itu beda-beda ya. Ada yang energinya cepat kalau datang, ada yang lambat, tapi yang pasti di sini ada planning ya, berarti ada perencanaan untuk datang lagi ke kamu gitu. Tapi dia mungkin datang itu setelah karma itu sudah tuntas, atau pelajaran-pelajaran atau pembalasan atau hukuman, atau apa sih sebutannya, lupa gue, pokoknya yang kayak gitulah ya, pembelajaran itu dia sudah selesai gitu ya. Mungkin dia pernah selingkuhin kamu ya, mungkin dia juga dapat situasi yang sama, dia mungkin diselingkuhin pasangannya. Setelah sudah selesai dengan itu baru nanti datang lagi. Nah contohnya seperti itu. Jadi kalau aku lihat nih, dia akan datang lagi setelah dia sudah selesai dengan pembelajaran yang telah dia alami ya, yang telah didapatkan kayak gitu ya. Aku lihat memang hubungan kalian adalah twin flame, jadi hubungan yang hubungan cerminan ya. Terus itu gimana ya, kalau aku lihat twin flame itu kan hubungan yang satu jiwa gitu ya, the one. Jadi sebenarnya dia menganggap kamu tuh the one, cuman ya mirroring. Jadi kalau mirroring itu ya ini tadi ya, hubungan yang saling mencerminkan, menyakitkan, tapi bisa memberikan introspeksi diri gitu ya. Jadi twin flame itu biasanya hubungan yang walaupun sama-sama saling cinta ya, tapi hubungan yang menyakitkan. Kalaupun dipisahkan, itu masih seperti kayak ada koneksi gitu ya.
Nah, seperti itu. Dan juga mungkin memang masih ada janji-janji yang belum direalisasikan. Misalkan janji membayar hutang, janji bertemu secara fisik. Kalau misalkan LDR ya, belum belum bertemu, terus janji memberi sesuatu, janji menikahi atau apa, ada satu janji. Nah, bisa jadi nanti ketika datang ini akan merealisasikan janji yang sempat terucap di antara kalian gitu. Oke, ada fokus di sini. Berarti aku lihat hari ini tuh dia kayak lagi memata-matai kamu, ya. Dia stalkingin kamu hari ini. Dia memantau kamu lah pokoknya ya, entah itu dari kejauhan, entah itu dari media sosialmu. Yang pasti di sini dia masih sering cari-cari kabar kamu, informasi kamu, apa yang saat ini kamu lakukan, saat ini kamu bersama dengan siapa aja. Ya pokoknya stalking lah ya, mencari-cari tahu, melihat kamu, fokusnya hanya tertuju sama kamu. Bahkan ada apa ya, ada rasa sekarang tuh kamu tuh lebih fantastik, lebih mempesona. Dia benar-benar sehari ini tuh ngerasa terpesona ketika dia memantau kamu. Entah dengan apa, mungkin kamu sekarang lebih berpenampilan lebih cantik, lebih ganteng, lebih sukses, kamu apa, punya kebanggaan apa gitu kamu upload ya, sehingga dia sekarang ngeliat kamu tuh benar-benar terpesona gitu. I don't know ya tentang apa itu. Tapi yang pasti dia masih terpesona dengan kamu, bahkan masih sering stalkingin kamu gitu. Oke, kemudian ada TikTok. Aku melihat sih ya, dia ini kayak ngerasa kamu tuh sudah apa ya, kayak memberikan kesempatan ke dia itu sudah habis. Gimana sih aku ngomongnya? Gini, dia ngerasa kamu itu sudah tidak mau lagi memberikan dia kesempatan, atau mungkin dulu kamu itu sudah memberikan dia kesempatan tapi ini waktunya sudah habis gitu ya. Kayak mungkin dulu kamu sering kali ya memberikan dia kesempatan tuh berulang kali gitu, terus ini kayak udah dibatas sabarmu, batas waktumu memberikan dia kesempatan, sehingga kayak ini nih sudah habis waktunya bagi dia untuk mendapatkan peluang atau mendapatkan kesempatan lagi dari kamu untuk bisa bersama. Itu yang dia rasakan. Dia ngerasanya kamu sudah membatasi diri, kamu sudah apa ya, memberikan, kamu sudah apa ya, habis waktumu untuk dia gitu. Gimana sih aku ngomongnya ya? Intinya tuh waktu yang kamu berikan untuk dia itu sudah habis. Nah itu ya, waktu yang sudah kamu berikan untuk dia itu sudah habis, habis waktunya gitu. Jadi udah nggak mau lagi gitu lah ya memberikan dia waktu atau kesempatan. Itu yang dia rasakan. Ya kamu udah kelihatan ya itu tadi, mungkin udah move on, udah melangkah maju, udah tidak mau lagi berurusan dengan dia, sudah tidak mau lagi memberikan waktu, kesempatan atau apapun untuk dia kayak gitu. Karena di sini aku melihat kamu sudah menerima kenyataan, kamu sudah menerima banyak hal. Apa yang selama ini yang dia tutup-tutupi, yang dia rahasiakan, yang dia manipulasi, yang dia dia dramakan gitu ya. Itu semuanya buktinya sudah jelas. Apa itu namanya? Buktinya sudah jelas, kamu sudah tahu kebenarannya, kamu sudah memegang kuncinya, kamu sudah memegang buktinya, dan ya aku lihat di sini ya kamu sudah tahu faktanya. Apapun, misalkan nih dia selingkuh atau pasangan dia yang lain itu siapa-siapa aja, kamu mungkin sudah tahu siapa aja gitu. Terus itu mungkin dia pernah bohong apa sama kamu ya, kamu juga udah tahu bohongnya tentang apa aja kayak gitu ya. Jadi di tanganmu sekarang tuh kamu sudah tahu kejelasannya, sudah tahu semuanya ya, apa yang selama ini dia tutup-tutupi, yang selingkuh dia dengan siapa aja itu kamu udah tahu gitu, sehingga ya kamu mengambil keputusan untuk udah cukup, habis waktu yang kesempatan yang aku berikan untukmu itu sudah habis. Nah itu dia ngerasa kamu seperti itu sekarang ya, ketika kamu sudah tahu sebenarnya dia ini seperti apa orangnya, selingkuh dengan siapa aja, apa yang dia bohongi dari kamu, apa yang dia tutup-tutupi, itu kamu sebenarnya sudah tahu semua. Ya udah,
kamu seperti sudah tidak lagi memberikan dia kesempatan untuk diberikan waktu bersama kamu lagi. Enggak, gitu ya. Oke, kemudian apalagi yang mau kita lihat di sini? Perasaan dia lainnya ya. Yang masih dia pendam, perasaan dia terhadap kamu seperti apa? Oke. Mau faktor umur berapapun kalian sekarang, ya, mau kalian sudah kepala 3, kepala 4, ya, udah 40-an, 50-an, terserah deh umur kalian berapa, mau itu kamu atau dia tetap merasa bahwa kita ini masih muda loh, gitu ya. Dia memang orang yang punya pemikiran atau punya jiwa muda, sehingga dia nganggap kayaknya terserah deh umur kita berapa, kita tuh masih muda loh, kayak gitu. Jadi nggak usah nggak usah terburu-buru. Terus itu wajar sih kalau misalkan ngambekan, wajar sih kalau misalkan masih mau menjalani hubungan dengan si A, si B, si C, ya flirting gitu ya, wajar sih gitu loh ya. Dia menganggap bahwa kalian berdua itu masih muda gitu. Nikmati aja hidup, fokus saja dengan apa yang dunia ini suguhkan, kayak gitu. Terima aja semua apa yang dunia ini suguhkan, kayak gitu. Intinya dia merasa bahwa dia dan kamu masih muda. I wish I could take back my words. Okay. Ada suatu kata-kata atau kalimat yang pernah dia ungkapkan ke kamu, pernah dia katakan ke kamu, itu pengen dia tarik kembali. Mungkin kata-kata itulah yang awal mulanya menjadi pemicu akhirnya kamu mengambil keputusan berakhir dengan dia, meninggalkan dia, atau berpisah dengan dia. Atau memang kata-kata itu pernah menyakiti kamu, melukai hatimu, merendahkan kamu, menjelek-jelekkan kamu. Intinya ya kamu kecewa lah dengan kata-kata itu. Nah, seperti itu. Atau apa kata-kata apa yang membuat dia menyesal dia ngomong itu ke kamu. Ya, mungkin kata-kata misalkan kamu pernah bertanya ke dia, kamu nganggap aku siapa sih? Gitu. Terus dia jawab, kamu ya teman lah. Nah, gitu. Padahal di sini mungkin kamu selalu fokus waktu, perhatian, perasaan kamu itu hanya untuk dia. Bahkan mungkin kamu itu udah bertahun-tahun ya memperjuangkan dia, menarik perhatian dia, memberikan banyak hal untuk dia. Tapi ternyata dia hanya menjawab sebagai teman. Oh my God, gitu. Padahal ekspektasi kamu adalah ya dia tertarik sama kamu, dia mau jadi pasangan kamu, ya. Karena mungkin ya kamu sudah memberikan segalanya gitu. Ya udah, kalau misalkan dia hanya menganggapmu teman, akhirnya kamu mengambil keputusan untuk oke, kalau gitu kita berakhir aja, tidak usah membuang-buang waktu. Nah, kayak gitu. Ya, misalkan contohnya seperti itu. Terus apa lagi? Apalah ya kata-kata yang intinya tuh dia sesali, ada yang dia sesali gitu, dan dia pengen tarik kembali kata-kata itu. Ya, ya biar kamu tidak pergi gitu ya. Intinya kata-kata yang pernah dia ungkapkan tuh ada yang dia sesali. I cannot stop thinking about you. Aku tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Ya, jadi sampai saat ini, terutama hari ini tuh kepikiran terus sama kamu dia. Entahlah mikirin apa, mikirin masa lalu, mikirin kamu sama siapa sekarang, mikirin kamu perasaannya gimana sama dia sekarang, apa yang kamu lakukan, bla 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 bla. Kepikiran kamu teruslah, intinya kamu, dan kamu. I hope that you can forgive me one day. Dia berharap kamu suatu hari nanti akan memaafkan dia. Gitu, ya bisa jadi dari kata-kata yang pernah dia lontarkan itu ya dia ngerasa bersalah gitu. Ya dia tahu, ya berarti dia tahu bahwa kamu marah, kamu kecewa sama dia, ya dan dia salah gitu. Tapi ya gimana saat ini sikap kamu tuh kan udah move on, udah masa bodoh, sudah tidak mau lagi menoleh ke belakang, tidak mau lagi berurusan dengan dia. Sehingga ya dia gak tahu juga harus gimana caranya meminta maaf sama kamu, ya. Ya, dia berharap ya suatu hari nanti deh bisa ya kamu mengikhlaskan dan memaafkan dia gitu. I'm so attracted to you. Ya, dia masih sangat tertarik sama kamu. Gitu. I hid behind material thing. Oh, ternyata ada masalah materi yang saat ini dia sembunyikan dari kamu. Bisa jadi mungkin dia selama ini tuh ngaku anak orang kaya, punya aset ini, itu, usaha ini, itu. Ternyata ya
Mungkin dia orang yang berasal dari orang yang biasa-biasa aja, atau mungkin ya memang benar dulu punya aset ini itu, tapi ternyata bangkrut. Nah, seperti itu. Sehingga sekarang dia sedang berjuang dari nol, ya. Atau memang ya sama ini ya dia tuh orang yang benar-benar lagi berjuang dengan materi gitu lah ya. Nah, ini yang dia sembunyikan dari kamu. Atau memang saat ini pun ya dia tidak memperlihatkan perjuangan dia dalam mencari finansial, mencari materi gitu ya. Dan ini masih dia sembunyikan dari kamu sampai saat ini. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiak dari pembacaan ini, kalian situasikan saja. Apa nih? Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat ada Scorpio, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Oke, apa nih? Aquarius, Libra, dan Gemini. Aquarius, Libra, dan Gemini. Itu saja zodiaknya. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian dan dia, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Kalau ini pembacaan dirasa tidak membuat kalian pusing gitu ya, tidak tidak beda lah ya dengan keadaan kalian, ya ini pembacaan kalian ya. Oke, ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada 1, 28, 25, 3, 5, 26, 10, 20, 29, 3, 12, 13, 9, 30, 16, 11, 7, 14, 2, 21, 17, 27, 24, 22, 18, 15, dan 19, 2 lagi deh, 4 dan 23. Apa ini namanya? Bulan ya? Bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia ya. Silahkan disituasikan saja bulan apa ini. Bulan Juni, Mei, Februari, Oktober, Juli, September, Desember, Agustus, Maret, November. Kemudian sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio naga, sio kelinci, sio monyet, sio babi, sio ayam, sio anjing, sio macan, sio ular, sio kambing, dan sio kuda. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. DNOLUA FPBJ GWTRCIVES YZXHK. Aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.